Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Baik para ikhwan wa akhwat yang mengikuti kajian kitab Al-Balaghah min silsilati ta'limil lughatil arabiyyah allati hiya li Jami'atil Imam Muhammad bin Saud harasahullah. Insyaallah kita akan melanjutkan dengan ad-dars ar-rabi'. Nawasilu darsana bid-dars ar-rabi' wa huwa uslub al-insya'. Uslub seperti yang kita sebutkan sebelumnya, metode mengungkapkan sesuatu. Ya, metode membahasakan suatu ungkapan. Pelajaran keempat ini adalah metode yang disebut dengan insya', lawan dari yang di sebelumnya yaitu khabar. Pelajaran ketiga adalah khabar, pelajaran kita sekarang adalah al-insya'. Apa saja yang akan kita bahas? Kita lihat di situ ada ta'rifuhu, definisinya, aqsamuhu, jenis-jenisnya atau bagian-bagiannya, dan anwa'u kulli qismin, jenis-jenis dari masing-masing bagian. Jadi setelah ada bagian nanti dibagi. Jadi dua, dibagi lagi nanti masih. Baik, kita masuk pada kosakata baru, al-kalimatul jadidah. Dan seperti yang kita sebutkan sebelumnya, bisa dilihat untuk kosakata baru ini di mana? Di halaman belakang buku. Di bagian belakang. Sudah pada punya bukunya ya? Ini ya. Sudah pada punya bukunya? Sudah. Sudah. Nah, baik. Di sini kita akan mulai membahas dari al-qada. Al-qada yang dimaksud adalah qada'ullah. Yang dimaksud berarti adalah hukmullah wa ma yuqaddiruhu kalau di kitab ya. Alias yang dimaksud apa berarti? Kalau dibahasakan? Takdir ya. Takdir. Takdir Allah itu yang dimaksud dengan al-qada. Jazi'a yajza'u. Ini kata kerja, fi'il. Kalau di buku apa? Lawan dari sabara yasbiru. Berarti apa? Tidak. Cemas. Oke, boleh. Di antaranya cemas atau yang dimaksud adalah tidak sabar. Nggak bisa sabar. Ya, salah satunya tadi cemas. Tidak mampu bersabar terhadap sesuatu. Hawadith. Apa di buku? Hawadith. Yang dimaksud adalah masaib. Kalau di buku, masaib. Masaib jamak dari kata musibah. Musibah. Dimaksud adalah musibah. Arti sebenarnya hawadith ini jamak dari kata hadith yang artinya peristiwa. Yang dimaksud di sini peristiwa adalah musibah. Berikutnya ahwal. Ahwal jamak dari kata haul. Sama juga, artinya sama dengan tadi apa? Sama-sama musibah juga, masaib. Jadi musibah, hawadith dan ahwal di sini dimaksud adalah musibah atau biasa diartikan juga huru-hara gitu ya. Ya sama. Jaldun. Jald yang dimaksud dengan jaldun di sini apa? Sabir. Apa itu sabir? Orang yang sabar. Orang yang sabar atau bisa juga kita bahasakan tegar. Teguh gitu ya. Walaupun dihadapkan dengan banyak musibah, dia tetap tegar, kuat. Shimah. Apa itu shimah? Shimah, khuluk. Yang dimaksud dengan shimah adalah khuluk, yaitu akhlak. Akhlak, karakter. Oke. Jadi arti-arti yang di sini terkadang adalah fokus untuk yang disebutkan dalam pelajaran ini. Jadi terkadang mungkin Anda akan menemukan arti yang lain. Gitu ya. Lanjut. Samahatun. Apa samahatun kalau di buku? Artinya karamun wa basyashah. Karamun wa basyashah itu berarti kedermawanan atau sebenarnya artinya toleransi. Toleransi atau dermawan.
Atau basyashah. Basyashah itu kelembutan. Baik, lanjut. Sakha. Apa itu sakha? Apa itu sakha yang ada di buku? Kathratul karam. Kathratul karam artinya sangat apa? Sangat dermawan. Sangat loman. Oke. Adhan. Apa yang dimaksud dengan adhan? Jamak dari kata zihnun. Artinya akal. Otak. Otak atau akal. Jaza'un. Jaza'un ini bentuk masdar dari yang tadi di atas. Jazi'a. Berarti sama artinya ya. Tidak sabar. Jaza'un. Istada'a yastada'i. Apa di kitab? Talaba al-hudur. Apa talaba al-hudur? Meminta. Untuk datang. Meminta untuk datang. Atau meminta hadir. Ini istada'a yastada'i. Masyibun. Apa masyibun? Kalau di kamus. Kibarusin inda zuhuris syaib. Apa kibarusin inda zuhuris syaib? Lanjut usia yang tanpa apa? Tanpa ubannya. Dari kata syaib. Syaib itu kan uban. Baik. Karratun. Karratun. Yang dimaksud dengan karratun adalah raja'ah. Apa itu raja'ah? Apa yang dimaksud dengan raja'ah? Sampai lupa yang di sini. Apa yang dimaksud dengan raja'ah? Saya juga lupa untuk mengartikan ini. Karratun atau raja'ah. Yang dimaksud dengan karratun atau raja'ah adalah, sebentar ya. Kalau raja'ah kan sebenarnya biasanya ini dipakai kayak marrat, berkali-kali gitu ya. Karrat, marrat itu sama. Cuman takutnya ada makna lain. Ya. Karena raja'ah itu artinya kan kembali dari kata raja'ah ya, kembali. Apa yang dimaksud adalah berulang kali gitu ya. Kemungkinannya begitu. Karrah. Sambil saya cek lagi. Di sini makanya bahasa Arabnya bola itu kurah. Dia ngulang lagi ya, muter kan. Ada kaitannya semua ini. Dan juga diantaranya ada bahasa Arab karrara yukarriru, mengulang. Kalau saya lihat di sini dari kamus Arab ke Arab, karrah adalah seperti yang di dalam Al-Quran, thumarji'il basara karrataini. Kembalilah atau kembalikan pandanganmu 2 kali lagi. Maksudnya lagi, karrataini, 2 kali. Dan a'adal karrah berarti maksudnya hawala maratan thaniyah, mengulanginya 1 kali lagi. Berarti karrah di sini bisa kita sebut, kalau di bahasa Indonesia apa berarti? Kali ya. Tapi bukan perkalian. Kali di sini adalah hitungan melakukan lagi. Itu dari kata raja'ah, kembali. Baik, nanti kita lihat secara konteks pada yang ada di kitab. Al-ata. Apa itu al-ata? Lawan dari al-ata. Lawan dari apa di kitab? Al-bukhl wal man'. Berarti apa arti dari al-ata? Apa? Pemberian. Arti sebenarnya pemberian. Lawannya adalah bukhl, pelit. Nggak mau ngasih. Al-mana', menahan. Nggak mau memberi. Jada yajudu. Ini sama dengan karuma yakrumu. Yaitu apa? Dermawan. Sama. Atau nanti bisa diartikan memberi. Bi'sa. Nanti di antara artinya memberi ya. Cuman arti sebenarnya dermawan. Bersifat dermawan. Apa itu bi'sa? Ini kalau di kamus yang di akhir buku apa? Fi'il jamid. Apa itu fi'il jamid? Ya, siapa yang tahu apa itu fi'ilun jamid? Yang kenapa? Tidak bisa ditasrif. Betul, tidak bisa ditasrif. Alias dia cuma punya satu bentuk. Di sini cuma punya bentuk fi'il apa? Madhi saja. Tidak punya bentuk fi'il mudhari', tidak punya bentuk fi'il amr. Bacanya hanya bi'sa. Lawan dari kata apa ini? Di kitab? Lawan dari ni'ma. Apa ni'ma?
Biasanya diartikan di sini sebaik Sebaik sebaik-baik. Kalau bi'sa berarti baik. seburuk-buruk. Seburuk-buruknya. Biasanya diartikan seperti itu. Baik. Berarti dengan ini kita sudah tahu kosakata baru yang ada di kitab ini. Semuanya kita rujuk kepada kamus yang ada di akhir buku. Berikutnya, al-mustalahatul jadidah. Dan juga dibantu dengan yang tadi saya pakai, bisa kelihatan di layar sedikit tadi, almaani.com. Saya merujuk ke situ karena dia merujuk pada banyak kitab kamus Arab ke Arab. Jadi dia bukan modal Google ya. Nah, orang ada bilang ini cuma belajar modal Google. Salah. Google itu tempatnya buku. Jadi tetap aja rujuknya ke buku asli. Nggak mungkin Google-nya ngarang sendiri. Jadi salah ya. Ada orang bilang jangan belajar sama Google. Ya benar, nggak boleh belajar ke Google. Kita belajarnya ke bukunya. Tadi almaani.com itu adalah kamus Arab ke Arab. Di antaranya ada Al-Mu'jamul Wasit. Di antaranya ada Al-Qamus Al-Muhit. Di antaranya ada Lisanul Arab. Di antaranya ada Kamus Punya Majma'ul Lughah dan lain-lain banyak. Kamus-kamus yang dipakai di situ. Jadi nggak ada bedanya dengan merujuk pada kitab asli. Lanjut, al-mustalahatul jadidah, uslubul insya. Apa ini maksud dengan uslubul insya? Kalau di kitab apa? Al-kalamul ladzi la yahtamilu sidqan wala kadhiban. Tentu nanti ini akan dibahas. Jadi kita tandain dulu, nanti akan dibahas karena ini adalah judul bab kita kali ini. Isti'la, apa itu isti'la? Dari kata ala. Apa itu ala? Di atas, tinggi. Isti'la di sini yang dimaksud adalah, kalau di kamus apa? Di bagian belakang. Ma yasduru minal kabir ila shaghir. Dari yang besar atau senior kepada junior. Dari orang yang lebih besar kepada orang yang lebih kecil. Maksudnya bukan ukuran, tapi senioritas. Baik secara usia ataupun yang lain, atau secara jabatan. Berarti ini sudah ya kita bahas uslubul insya. Mari kita masuk pada al-amthilah. Contohnya berikut adalah syair yang dibawakan oleh Al-Imam Syafi'i atau dinisbatkan kepada beliau. Dinisbatkan kepada Al-Imam Syafi'i. Qala Syafi'i rahimahullah fi nush. Disebutkan dalam Diwan Syafi'i. Halaman 46 atau nomor 46 ya. Kurang tahu itu maksudnya. Da'il ayyama taf'al ma tasha'u. Watib nafsan idha hakama al-qada'u. Wala tajza' li hadithatil layali. Fama li hawadithid dunya baqa'u. Wa kun rajulan 'ala al-ahwali jaldan. Wa shimatuka as-samahatu was-sakha'u. Wala tarju as-samahata min bakhilin. Fama fin nari lidh-dham'ani ma'u. Jadi kita lihat di sini semuanya dengan qafiyah hamzah di akhir itu ya. Semuanya u. Bahasa simpelnya seperti itu dulu. Kita masuk kepada tarjamatus syair. Biografi dari sang penyair di sini. Huwa Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Ini nama asli beliau Muhammad. Ayah beliau Idris. Asy-Syafi'i ini nisbat kepada leluhur beliau, Syafi'. Seingat saya begitu ya. Wulida bi Madinati Ghazzah bi Filistin. Bi Filastin situ tulisannya. Bi Filastin. Dilahirkan di kota Ghazzah, sekarang sebut Gaza, pada tahun 150 Hijriah. Mi'aw khamsina sanatan minal hijrah wa nasha'a bi Makkatil Mukarramah. Bi Makkatal Mukarramah. Beliau tumbuh, maksudnya tumbuh di sini ketika masih kecil. Beliau ada di mana? Di Makkah. Wahtamma bidirasatin nahwi wal lughati wasyi'ri wal fiqh. Beliau menaruh perhatian pada apa? Pada pembelajaran ilmu nahwu, ilmu bahasa Arab, ilmu syair dan ilmu fiqh. Wa sara 'aliman yurja'u ilaihi fi hadhihi al-'ulum. Beliau kemudian menjadi alim, seorang ulama yang yurja'u ilaihi, yang jadi rujukan. Orang-orang kembali kepada beliau fi hadhil ulum, pada ilmu-ilmu tadi yang disebut, khususnya di ilmu nahwu, ilmu lughah, ilmu syair dan al-fiqh. Sahibul madhhab Syafi'i, pemilik. Sahib itu pemilik. Maksudnya beliau ya yang punya madhab ini.
Madhab adalah arah pikiran atau arah ijtihad terhadap hukum-hukum fikih. Beliau adalah pemilik madhab Syafi'i, nisbat kepada beliau sendiri, fil fiqh, madhab di bidang fikih. Tuwuffiya, beliau diwafatkan di Misr, sanata 204 minal hijrah, tahun 204 Hijriah. Ya, jadi beliau usianya meninggal di sekitar 50-an tahun. Ma'anil mufradat, kita masuk pada makna-makna dari kosakata yang ada di dalam syair tadi. Tib, tadi ada tib nafsan idza hakamal qada. Tib itu adalah fi'il amr. Yang dimaksud dengan tib di sini adalah fi'il amr dari kata taba yatibu. Dari kata taba yatibu yang artinya bagus. Taba yatibu artinya adalah bagus atau menjadi bagus. Ya, pokoknya dia berkaitan dengan kata thayyib, artinya bagus. Watib nafsan. Maka di sini fi'il amr, kun hasanan nafsi, jadilah baik. Jadilah jiwa yang baik. Itu arti dari kata yang tadi disebutkan di dalam teks, yaitu watib nafsan. Berikutnya, al-qadha, itu harusnya poin kedua ya, dibedakan. Jadi ini seharusnya ada 4 poin. 2, 3, 4. Al-qadha, dari kata qadha yaqdi, artinya memutuskan. Arti secara bahasa, memutuskan. Qadha'an adalah masdarnya. Dari kata hakam, bermakna hakama, memutuskan atau menghakimi. Memutuskan atau menghakimi. Dan yang dimaksud dengan al-qadha di dalam bait syair tadi adalah qada'ullah, keputusan atau ketentuan Allah. Ketentuan Allah, yaitu yang dimaksud adalah takdir. Baik. Yang ketiga, jald. Yang dimaksud dengan jald itu adalah sabir tadi ya. Sabar dan tegar. Asyimah. Itu bukan syiyamah ya. Salah, kalau tadi yang benar asyimah. Artinya al-khuluq, yaitu akhlak atau moral. Baik, kita masuk pada berikutnya, syarhul abyat. Syarhul abyat, syarah penjelasan bait-bait syair. Penjelasan bait syair. Kita lihat yang nomor 1 pasti menjelaskan bait syair nomor 1 yang tadi di atas, yang perkataan Imam Syafi'i. Kita coba bacakan dulu yang ini. Da'il ayyama taf'al ma tasha'. Da'. Apa arti dari da'? Siapa yang tahu? Da' artinya apa? Ini kata perintah. Tinggalkan. Tinggalkan. Tinggalkan berarti yang dimaksud adalah biarkan. Biar. Biarkan hari-hari taf'al ma tasha'. Taf'al di sini domirnya apa? Domir pada fi'il ini apa ini? Domir anta. Iya. Kok anta? Hiya ya, maaf. Salah saya. Benar. Domir hiya. Kembali kemana? Sampai salah saya. Kepada al-ayyam. Ayam. Ayam. Biarkanlah hari-hari tadi berbuat ma tasha'u, apapun yang dia kehendaki. Terserah dia. Maksudnya hari-hari di sini berarti kejadian yang terjadi dalam hari-hari tersebut, biarkan saja. Watib nafsan idza hakamal qada, dan jadilah apa tadi? Jadilah jiwa yang baik. Idza hakamal qada, apabila ketentuan atau keputusan telah terputuskan. Walaupun di sini al-qada jadi pelaku ya di sini. Ini nanti ada sisi balaghahnya di situ, belum dibahas sekarang. Jangan dibahas sekarang ya. Yang penting apabila keputusan memutuskan. Maksudnya berarti
ketentuan Allah tadi berlaku. Kalau kita lihat di dalam syarahnya, yansahuna syairu bi alla nashghala adhanana. Sang syair, penyair di sini, menasihati kita agar kita tidak menyibukkan pikiran kita, akal kita, adhan ya. Bima ta'ti bihil ayyamu min masaib, dengan apa-apa yang dibawa oleh hari-hari berupa musibah. Kan musibah itu dibawa oleh hari-hari yang datang kepada kita. Hari Senin, Selasa, Rabu, mereka datang membawa berupa musibah kepada kita. Jangan kita sibukkan pikiran kita dengan hal tersebut. Itu maksud dari kata da'il ayyama taf'alu ma tasha. Biarkan hari-hari itu berbuat sesuka dia. Biarkan dia berlaku apa yang dia kehendaki, terserah dia. Wa antakuna nufusana wa antakuna nufusuna radiyatan. Dan hendaknya jiwa-jiwa kita radiyah. Yang dimaksud dengan tib tadi, menjadi baik adalah menjadi rela atau ridha terhadap ketentuan, keputusan, dan takdir Allah. Allah putuskan usaha kita bangkrut, ridha. Allah putuskan terjadi musibah A, ridha, rela. Lianna hadza min kamali imanil muslim, karena ini termasuk sempurnanya keimanan seorang muslim. Secara kata-kata gampang ya, prakteknya sangat sulit ini. Yang penting sudah ngerti dulu dari bait syair tadi yang pertama. Kita lanjut bait yang kedua, kita baca dulu secara bahasa, kita terjemahkan. Wala tajza' li hadithatil layali. Apa tajza' tadi? Tidak bersabar ya, menggerutu. Jangan kamu menggerutu, bisa diartikan menggerutu gitu ya mungkin ya. Kesal atau kesal, tidak mau sabar terhadap hadithah. Apa hadithah tadi? Musibah yang dibawa oleh malam hari. Maksudnya sama. Al-ayyam dengan al-layali ini sama, satu paket ya. Jadi sama saja. Jadi di sini menggunakan layali juga di antara kemungkinannya juga adalah agar sesuai dengan bahar syair, rumus syairnya biar pas. Jangan kamu kesal menggerutu, tidak bersabar terhadap musibah yang dibawa oleh malam hari. Fama li hawadithid dunya baqa'u. Sebab kenapa? Sebab hawadith ad-dunya, musibah-musibah dunia itu tidak memiliki sifat kekal. Baqa itu kan kekal atau menetap. Itu arti sebenarnya ya. Musibah-musibah dunia itu nggak punya sifat kekal. Dia akan datang tapi dia akan pergi. Nggak perlu lagi kamu tidak bersabar. Sabar saja karena nanti akan berganti dia. Karena hujan pasti akan reda dan badai pasti berlalu. Musibah yang Anda hadapi sekarang suatu saat akan berganti dengan senyuman. Dan di sini, di yang poin kedua dalam penjelasan, kita lihat yang nomor 2, thumma yu'akkidu ma'nal baitil awal. Kemudian beliau yang dimaksud adalah penyair yaitu Imam Syafi'i mempertegas, yu'akkidu, mempertegas atau menegaskan makna bait yang pertama yang tadi yang di awal. Fayanhana 'anil jaza', melarang kita dari apa? Dari jaza'. Apa jaza' itu? Tidak bisa sabar. Berkeluh kesah, betul. Bisa juga keluh kesah. Nggak mau sabar. Pokoknya jaza' itu lawan dari sabar. Beliau melarang dari kita menggerutu. Nggak nerima ketika turunnya musibah. Kenapa begitu kok beliau melarang hal tersebut? Fahawadithud dunya, ini adalah alasannya. Sebab kejadian-kejadian dunia alias musibah-musibah yang terjadi di dunia ta'ti wa tadhhab, datang dan pergi. Wal aqil yasta'inu 'alaiha bis sabr, dan orang yang berakal meminta bantuan dalam menghadapi musibah-musibah tadi dengan kesabaran. Sesuai dengan ayat Al-Qur'an apa bunyinya?
di Al-Quran? Wasta'inu Wasta'inu bis-sabri was-salah. Sabar adalah alat yang kita pakai untuk memohon pertolongan. Dijelaskan di sini tadi. Berikutnya yang ketiga, bait syair yang ketiga, wa kun rajulan 'alal ahwali jaldan. Dan jadilah kamu seorang lelaki yang ketika dia 'alal ahwal, dalam menghadapi ahwal, apa ahwal? Musibah-musibah, jaldan, kuat, tegar, sabar. Itu jaldan. Kuat, tegar, sabar. Washimatukas samahatu was-sakha. Tapi walaupun dalam kondisi kuat, tetap saja akhlakmu harus lembut. Walaupun kondisi kamu tegar, menghadapi sulitnya cobaan tadi, tetap shimatuka, akhlakmu diminta agar samahah, lembut. Was-sakha, apa sakha itu? Dermawan. Loman, suka memberi. Karena kalau orang suka memberi, diambil dari Allah sesuatu, dia kan musibah itu mengurangi sesuatu dari nikmat yang dia miliki. Musibah itu sifatnya begitu. Alias berarti diminta kita untuk lembut terhadap hal tersebut, toleran, samahah itu toleran. Was-sakha, dermawan. Kita harus ikhlas melepasnya. Belajar untuk ikhlas melepas. Ini yang dimaksud dengan as-sakha. Jelas ya? Kita lanjut pada syarahnya. Poin ketiga. Wa fil baiti tsalits. Pada bait ketiga, yad'ul insan, mengajak manusia alla yad'ufa amama ahwalid dahri wa hawadithih. Agar dia tidak lemah. Jangan lemah di depan huru-hara, di depan bala bencana. Ad-dahr. Ad-dahr itu apa? Zaman. Zaman yang kita alami sekarang itu ad-dahr berarti. Dalam menghadapi musibah yang ada di dalam zaman kita, bala bencana yang kita hadapi di depan kita, harus tidak boleh lemah. Bal yakunu sulban, akan tetapi harus kuat. Sulb itu di antara maknanya adalah, seingat saya ada kaitannya dengan kuat. Bentar saya cek ya. Alias yang dimaksud ya tadi, harus tegar, harus teguh, harus kuat pendiriannya. Sulb itu sendiri artinya syadid al-qawi atau jamid. Jadi beku, padat, kuat. Itu maksudnya sulb. Harus tegar. Yuwajihuha biquwwatin wa syaja'ah. Menghadapi hawadith tadi, musibah-musibah tadi dia hadapi dengan kuat dan berani. Wa yatahalla. Apa yatahalla? Apa yatahalla arti sebenarnya? Dari kata huli. Al-huli. Apa al-huli? Memperindah. Memperindah atau berhias. Dia berhias, menghiasi dirinya sendiri dengan akhlak dermawan dan memberi. Sifat rela. Allah ambil apa dari kita sebagian? Rela. Karena kalau tidak ada sifat dermawan ini, orang tidak bisa sabar terhadap musibah. Itu dijelaskan dalam bait keempat berikut. Perhatikan. Wala tarjus samahata min bakhilin. Dan jangan kamu harap. Raja yarju, harap. Jangan kamu harapkan as-samahah, sifat lembut, sifat toleran dari seorang yang pelit. Sebab orang yang pelit ini, dia yang akan sulit bersabar. Dihitung sama dia semuanya. Dia rugi. Apa istilahnya? Usaha yang dia buat, bisnis yang dia buat rugi. Tak bisa tidur dah, pusing pikirannya. Sebab tidak ada ini tadi, sifat yang dia itu menerima takdir Allah. Dia tidak punya. Dan kunci dari bisa menerima takdir Allah adalah sifat dermawan. Harus dilatih, sering memberi. Kalau orang sering memberi, suatu saat Allah cabut nikmatnya, dia lebih bisa siap menerima. Karena sudah punya sifat samahah, was-sakha. Makanya, wala tarjus samahata min bakhil, jangan kamu harap
toleran dari orang yang pelit. Fama finnari. Kenapa begitu Imam Syafi'i mengatakan begitu? Fama finnari lidh-dham'ani ma'u. Ma di sini adalah bermakna tidak. Karena, fa di sini karena tidak ada pada api bagi orang yang haus yaitu air. Alias api tidak menyediakan air buat orang yang haus. Api ini berarti gambaran orang yang pelit ini tadi. Ya, dan air ini adalah sifat apa? Samahah, yaitu toleran atau rela melepas. Orang yang pelit tidak punya sifat toleran, sebagaimana api tidak menyediakan air untuk orang yang haus. Gitu ya. Itu arti secara bahasa. Maaf, ini ada dari ya Ustadz, mohon di mute dulu ya. Suaranya masuk. Baik, yang keempat. Wa fil baitir rabi' yanha asy-sya'irul mar'a ay ya'mula al-'ata'a minal bakhil. Seorang penyair ini, yaitu sang Imam Syafi'i, melarang seseorang untuk berharap, ayya'mula, berharap al-'ata', pemberian dari orang yang pelit. Gak bakal dikasih. Fakama anna an-nara la tajudu lil 'atshani bil ma'. Sebagaimana api tidak akan memberikan air, tidak akan memberikan air untuk orang yang haus. Fakadzalikal bakhilu la yajudu lil muhtaji bil ma'. Begitu juga orang yang pelit tidak akan dermawan, tidak akan memberi harta kepada orang yang butuh. Jelas ya? Jadi ini adalah penjelasan dari syair barusan, atau lebih tepatnya syair ya. Sayangnya di bahasa Indonesia syair, ya syair tadi syair. Sedangkan di bahasa Arab syair itu orangnya, penyairnya. Jadi secara penerjemahan kadang bisa tertukar-tertukar. Jadi kita lanjutkan. Tentu di sini berarti kunci dari, kata Imam Syafi'i, kunci dari bisa menerima takdir Allah adalah memiliki sifat dermawan. Itu adalah kunci dari bisa menerima takdir Allah. Ta'rifu uslubil insya'. Baik, tapi bukan makna bait syair tadi yang kita inginkan, tapi kita ingin membahas apa itu uslub al-insya'. Maka kita mulai dari definisi insya' itu apa. Bentar ya. Secara definisi, insya' itu apa? Arafta fil wahdati dirasati tsalitsah. Fil wahdati dirasiyati tsalitsah. Kamu telah mengetahui pada unit pembelajaran ketiga, alias pelajaran sebelumnya. Annal khabar, materi sebelumnya adalah khabar. Huwa ma yahtamilu sidqa wal kadhib, yang mengandung kemungkinan jujur atau bohong. Lidzatihi, secara zatnya saja, zat beritanya tadi atau uslubnya tadi, duna nadharin ila qailihi, tanpa melihat kepada siapa yang berbicara. Itu definisi dari khabar. Dia mengandung bohong atau jujur. Baik, kita lihat berikut ini. Unzuril an ila qauli syair. Lihatlah sekarang kepada siapa? Perkataan sang penyair. Coba kita lihat tadi ya, ada apa saja? Da'il ayyam, biarkan hari-hari. Tib nafsan, jadilah jiwa yang baik. Kun rajulan, jadilah lelaki. La tajza', jangan kamu menggerutu. Wala tarju, jangan kamu berharap. Perhatikan pada kata-kata yang saya stabilo warna merah ini. Tulahidhu an tulahid, kamu akan mendapati anna syaira ya'murul mar'a fil jumalith thalatsil ula. Sang penyair memerintah, berarti dia mengandung perintah pada 3 kalimat pertama. Yang mana? Yang ini, dan yang ini. 1, 2, dan 3 itu ya. Ayyada'al ayyama taf'alu ma tasha'. Merintah agar hari-hari dibiarkan saja.
Memerintah ayyakuna radiyan nafsi ma yuqaddiruhu Allahu min masaib. Menerima terhadap takdir-takdir Allah berupa musibah. Terus yang ketiga, syuja'an, menjadi berani fi muwajahatil ahwal, dalam menghadapi musibah. Kemudian beliau wayanhahu, dan melarang. Setelah memberikan perintah, beliau memberikan larangan pada dua kalimat berikutnya, yaitu kalimat keempat dan kalimat kelima, la tajza' dan la tarju. Beliau melarang dari jaza', yaitu tidak bersabar. Beliau melarang dari intidharil ata' minal bakhil, menunggu pemberian dari orang yang pelit. Baik, lalu apa yang dimaksud di sini? Beliau mengatakan, fahal yasihhu an yuqala lisyair, apakah bisa, apakah boleh, pantas kita katakan bagi si penyair tadi, innahu sadiqun fi kalamihi hadza au kadhib, dia lagi jujur atau dia lagi bohong. Maka jawabannya adalah tab'an la, tentu saja tidak. La yasihhu an yuqala lahu dzalik, tidak sah atau tidak bisa kita ucapkan kata-kata oh penyairnya bohong atau penyairnya jujur. Kenapa begitu? Li'anna syaira, karena sang penyair tadi la yukhbiruna, tidak memberi kabar atau berita. Bukan khobar tadi sifatnya. Perintah dan larangan itu bukan berita. La yukhbiruna bihusuli syai'in au adami husulihi. Tidak memberi kita kabar tentang terjadinya sesuatu. Husuli syai'in itu terjadinya sesuatu. Au adami husulihi, tidak terjadinya sesuatu. Wa innama huwa ya'muru wa yanha, sementara dia itu hanya memerintah dan melarang. Wa mithlu hadzal uslub yusamma insya'an. Uslub yang demikianlah yang disebut dengan insya. Inilah yang disebut dengan insya. Jelas ya? Jadi gimana insya itu? Perhatikan definisi berikut ini yang meringkas. Definisi dari insya adalah huwal kalamul ladzi la yahtamilu sidqan wala kadhiban. Dia adalah ucapan yang tidak mengandung apa? Sidq, jujur, ataupun dusta. Baik, jadi ketika penyair tadi bilang, jadilah sabar. Gak bisa kita bilang, oh penyairnya bohong. Penyairnya gak ngasih kabar kok. Kalau dia ngasih berita, baru kasih tahu dia bohong atau dia jujur. Mungkin contoh yang di syair tadi masih agak sulit dicerna. Saya kasih gampang aja. Si bapak nyuruh kepada anaknya, nak, belilah minyak di toko. Perintah ya? Perintah. Terus anaknya bilang, enggak, kamu bohong. Gimana? Bisa atau tidak bilang bohong? Bapaknya bohong. Ngasih perintah ini dianggap bohong. Perintah itu tidak bisa kita bilang bohong atau jujur. Karena dia sifatnya perintah. Perintah itu dilakukan atau tidak. Jadi, ini yang membedakan insya dengan khobar. Yang menjadi pilihan si anak tadi bukan bilang ini bohong atau jujur, dia cuma bisa lakukan atau tidak. Ini pilihan yang dia punya. Inilah yang dimaksud dengan uslub insya. Saya kasih contoh lagi. Kalau larangan, misalnya sang ayah bilang, jangan minum kopi. Ayahnya melarang pada anaknya. Si anak nggak bisa bilang, oh bapak jujur. Ayahnya nggak butuh dia bilang jujur atau enggak. Ayahnya butuh Anda taati atau tidak taati. Ini yang bisa Anda lakukan. Bukan bilang ini jujur atau bohong. Inilah yang semakin membuat kita bisa mengerti perbedaan antara insya dan khobar. Baik. Ini yang membuat kita bisa mengerti perbedaan antara insya dan khobar. Maaf, ini baterai pensilnya tinggal sedikit.
Semoga masih cukup ya. Tinggal 5%. Berarti di sini kita ketahui perbedaan antara insya dan khobar. Tinggal kita mengetahui apa saja jenis-jenis dari bagian-bagian dari insya. Apa saja bagian-bagian dari insya. Wa uslubul insya yang qasimu ila qismaini ra'isaini. Dibagi menjadi dua bagian utama. Insya dibagi jadi dua. Diingat baik-baik tadi ya, perbedaan khobar dengan insya. Khobar itu yahtamilu sidqa wal kadhiba lidatihi. Duna nazar ila qailihi. Khobar bisa mengandung bohong atau jujur. Sedangkan insya tidak bisa mengandung bohong atau jujur. Kenapa Pak Endi? Ada mau ditanyakan? Berarti untuk insya itu perintah dan larangan saja Ustaz ya? Tidak. Jadi. Nah, di sini kita akan kenal apa saja selain perintah dan gitu. larangan. Oh. Bagus pertanyaannya ya. Dalam bahasa Arab hanya dua uslub ini ya. Tidak ada uslub ketiga. Jadi kalau kita menemukan sebuah ayat atau sebuah hadis atau sebuah ucapan, tinggal kita lihat dia masuk kategori mana? Khobar atau insya. Jelas? Nggak ada yang ketiga. Uslubnya hanya dua, khobar ataukah insya. Jadi kita bisa ngerti bahwa ayat Al-Quran ini ada yang kita imani dan ada yang kita lakukan atau cegah atau tidak melakukannya. Isinya antara dua ini, antara khobar dan insya. Itu isi ayat Al-Quran. Isi hadis Rasul antara khobar dan insya. Isi ucapan orang adalah khobar dan insya. Maka dengan ini jadi jelas. Tidak lagi ada orang yang menyuruh seseorang terus dibilang, oh kamu bohong. Loh, apa hubungannya dan bohong? Lagi nyuruh. Memerintah itu nggak berkaitan dengan jujur atau bohong. Dia sedang menyuruh. Kalau dia membawa berita, baru itu sifatilah dengan jujur atau bohong. Baik, kita masuk pada dua bagian insya. Apa saja? Ada al-insya'ut talabi dan ada al-insya' ghair talabi. Insya' talabi berarti adalah insya' yang bersifat minta. Permintaan. Sedangkan insya' ghair talabi bukan meminta. Bukan meminta. Ada yang talabi berkaitan dengan meminta sesuatu, dan di sini nanti kalau yang talabi ma yastad'i syai'an, kita lihat definisinya, huwa ma yastad'i syai'an matluban ghaira hasilin waqtat talab. Dia adalah yang meminta istad'i tadi apa? Minta hadir. Meminta hadir sesuatu yang diminta matluban ghaira hasilin waqtat talab, yang tidak ada, tidak terjadi, tidak ada ketika dia memintanya. Waqtat talab, ketika dia lagi mengucapkan uslub ini, sesuatu tadi belum ada. Itu di antara maknanya. Ini salah satu jenis makna. Rinciannya tidak bisa kita bahas di sini. Sedangkan insya' ghair talabi ma la yastad'i matluban, yang tidak minta hadir sesuatu. Namanya bukan meminta. Makanya kita pakai istilah yang lebih mudah. Insya' talabi meminta. Kalau insya' ghair talabi tidak meminta apapun, tidak meminta sesuatu. Baik. Sedangkan insya' talabi kita lihat wa yakunu bil amri wan nahyi kama marra. Dengan amr dan nahi, perintah dan larangan sebagaimana telah berlalu. Kama yakunu bi umurin thalathatin ukhra, sebagaimana dia itu terjadi dengan apa? Dengan perkara-perkara thalathatin ukhra, yang tiga yang lain. Perkara-perkara tiga yang lain itu apa saja? Yaitu al-istifham, wan nida, wat tamanni. Rinciannya nanti. Untuk rinciannya ada nanti. Jadi ada istifham, ada nida, ada tamanni. Sayati tafsilu dzalik, akan datang perincian dari 5 jenis insya' talabi. Nah, sekarang yang kita bahas yang insya' ghair talabi dulu. Yang bermakna bukan meminta. Walahu siyaghun katsirah, dia punya banyak sighah atau bentuk. Punya banyak sighah atau bentuk. Di antaranya, masih selalu ingat ya, saya kalau bilang ada minha, berarti apa yang dimaksud ini? Apa yang dimaksud di antara ini? Di antaranya berarti apa? Sebagian. Bagian.
Sebagian. Yang disebut di sini hanya sebagian, bukan semuanya. Bukan semua jenis insya ghair talabi yang disebut. Hanya sebagian. Ini saya tekankan karena ini sering muncul di dalam kitab para ulama. Ketika mau menyebutkan sesuatu, lalu dia bilang minha, maka yang disebutkan hanya sebagian. Kita lihat ya. Pertama, at-ta'ajjub. Uslub ta'jub alias kagum atau heran. Contoh, ma ajmalas sama'a artinya alangkah indahnya langit. Ini kembali kepada ilmu nahwu yang dipelajari tentang ta'ajjub. Mungkin saya tidak perlu mengartikan dulu. Maksudnya nulis artinya di layar. Saya cukup mengucapkan dengan lisan ya. Anda mencatat sendiri kalau memang dibutuhkan. Yang kedua, al-qasam. Apa qasam? Sumpah. At-ta'ajjub adalah ta'jub. Al-qasam adalah sumpah. Kaqaulihi ta'ala, firman Allah, wasyamsi waduhaha, waduhaha demi matahari dan waktu duhanya. Ini sumpah yang khusus untuk Allah. Wa yakunu bil wawi wal ba'i wat ta'i wa ghairiha. Qasam atau sumpah dengan huruf waw atau huruf ba atau huruf ta atau dengan selain 3 huruf ini. Berikutnya, yang ketiga, at-tarajji. Bacanya at-tarajji, jimnya ditasydidkan. Artinya adalah berharap. Wa yakunu bi la'alla wa asa wa ghairihima. Pakai kata la'alla dan asa yang sama-sama berarti apa ini? Semoga. Wa ghairihima. La'alla atau asa. La'allakum tattaqun, la'allakum ta'qilun. Atau di ayat fa'asallahu ayyatiya bil fath. Lihat ayat berikut ini ya. Maka semoga Allah mendatangkan al-fath. Kemenangan, pembebasan, pembukaan. Gitu ya. Semoga Allah memberikan atau mendatangkan pembebasan. Yang keempat, af'alul madhi wadh-dhammi. Kata kerja, fi'il, yang bermakna puji atau caci. Dan ini hanya ada 2 yang disebutkan di sini, yaitu ni'ma dan bi'sa. Ni'ma, apa tadi artinya ni'ma? Sebaik, baik. Bi'sa artinya seburuk, buruk. Nahwu contohnya, ni'ma syabbu al-barru biwalidayh. Sebaik-baik pemuda adalah yang apa? Berbakti kepada kedua orang tuanya. Ni'mah. Kemudian yang kedua, bi'sal khuluqul kadhib. Sebaik-baik. Sebaik-baik. Seburuk-buruk akhlak adalah dusta. Dengan ini sudah kita bahas jenis-jenis insya ghair talabi. Dan kita kenal ada 4 bentuknya. 4 jenis insya ghair talabi. Berikutnya kita lanjut, semoga masih kuat ini baterainya. Naam, ada pertanyaan? Ya, Pak Hendi. Untuk yang insya qasam itu Ustaz, Ya. itu kalimat setelahnya apa juga termasuk insya Ustaz? Misalkan wal as innal insana, yang innal insana itu termasuk insya juga atau sudah ke khobar? Kalimat Bagus, setelah pertanyaannya bagus qasamnya ya. itu. Kalau kita pelajari dari yang kemarin di khobar, dia masuk kategori khobar. Khobar muakkad ya. Khobar. Iya, taukid itu salah satu bentuk taukid apa? Qasam, sumpah. Berarti yang dimaksud di sini, bagus pertanyaannya Pak Hendi, semakin memperjelas ya. Yang dimaksud dengan sumpah adalah lafadz sumpahnya saja. Al-qasamnya saja ya. Sedangkan khobar yang diperkuat dengan qasam masuk kategori khobar. Yang kemarin kita pelajari di bab sebelumnya. Makanya di sini dicontohnya hanya wasyamsi waduhaha, tidak ada yang lanjutannya. Apa yang menjadi al-muqsam alaih, yang disumpahkan itu apanya? Perkara apa yang diperkuat atau pertegas dengan sumpah? Jelas ya Pak Hendi ya? Pertanyaan sangat bagus sekali. Memperjelas yang kita pelajari sekarang. Wallahu a'lam bishawab. Kita lanjut ya. Karena waktunya masih cukup ini.
Sisa 10 menitan lagi. Kita lanjut. Sekaligus bahas anwa'ul insya'it talabi wa ma'aniha. Macam-macam jenis insya' talabi dan makna-maknanya. Kalau tadi insya' ghair talabi, ini insya' talabi alias yang sini tadi dijelaskan di sini. Lihat. Yang di atas tadi dilompat pembahasannya baru dijelaskan berikut ini. Baik. Kita lihat. Lil insya'it talabi lil insya'it talabiyyi aslinya ya. Lil insya'it talabiyyi khamsatu anwa'in. Hiya, ada 5 jenis insya' talabi. Tadi sudah kita sebutkan sebenarnya ada al-amr, yaitu apa? Al-amr perintah. Walahu ma'nan haqiqiyyun wahid. Dia punya makna hakiki. Makna hakiki itu lawan dari makna majazi alias makna sebenarnya. Ada satu. Apa itu definisinya? Bisa di stabilo. Talabul fi'li ala jihatil isti'la'i wal ilzam. Meminta melakukan sesuatu ala jihatil isti'la. Dari atau bisa dibilang dari segi gitu ya. Atau dari sudut pandang atau secara. Bisa disebut juga secara. Meminta, talab itu artinya meminta, al-fi'l, melakukan sesuatu, ala jihatil isti'la, secara isti'la. Apa tadi isti'la? Apa tadi isti'la? Dari atas ke bawah. Atau dari senior ke junior. Harus dari orang yang kedudukannya lebih tinggi kepada yang kedudukannya lebih rendah. Wal ilzam. Ilzam itu apa artinya? Mengharuskan. Arti dari ilzam adalah mengharuskan. Jadi itu adalah yang dimaksud dengan amar. Kenapa begini? Nanti ada yang lain lagi. Bentuk lain lagi. Seperti doa. Doa itu dari bawah ke atas. Dari yang rendah ke atas. Nanti juga ada yang istilahnya namanya setara. Jadi sekarang kita pelajari hanya yang amar dulu. Dari atas ke bawah, dari yang senior ke junior. Minal kabir ila saghir. Kal amri sadiri minal abi ila ibnihi, seperti perintah yang bersumber dari ayah kepada siapa? Anaknya. Wa minal ustadzi ila tilmidhihi, dari guru kepada muridnya. Ini contoh amr. Jelas ya, apapun perintah itu maka masuk contoh dari al-amr. Kita lanjut. An-nahyu. Apa itu an-nahyu? Larangan. An-nahyu artinya larangan. Lawan dari amr. Wa huwa talabul kaffi 'anil fi'li 'ala jihatil isti'la'i wal ilzam. Definisinya sama dengan amr, hanya dibedakan sedikit. Antum cari, lihat perbedaannya, tinggal dilihat aja. Apa kira-kira yang membedakan? Yaitu kalau di sini talabul kaffi, meminta untuk berhenti. Kaf itu artinya berhenti. Atau tidak melakukan. Atau tidak melakukan perbuatan tersebut. Ala jihatil isti'la'i wal ilzam, dari atas ke bawah. Atau ilzam. Ilzam itu mengharuskan. Kalau melarang ya yang diinginkan, orang yang dilarang nggak boleh melakukan. Itu tujuan aslinya. Kalau ada orang bilang jangan buang sampah di sini, jangan kemudian orang yang lewat terus, oh enggak kok, ini enggak haram ini cuma makruh misalnya gitu. Tujuan asli dari larangan itu biar orang enggak melakukan. Itu tujuan aslinya. Jadi enggak ada orang cerita ini ada tulisan dilarang buang sampah di sini, terus buang sampah di situ. Berarti dia tidak paham arti dari larangan. Larangan aslinya adalah harus ditinggalkan. Karena nahyi shadiri minallahi li'ibadihi, seperti larangan yang muncul dari Allah kepada hambanya. Dalam firman Allah Azza wa Jalla, wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Janganlah kalian berbuat kerusakan di bumi setelah islahiha, perbaikannya. Di antara penafsirannya, jangan berbuat dosa setelah para rasul diutus sudah memperbaiki umat manusia, kok dirusak lagi dengan dosa-dosa.
Jangan kalian merusak di muka bumi ba'da islahiha, setelah bumi diperbaiki. Wa hadza huwal ma'na al-haqiqi lin-nahyi. Ini adalah makna hakikat untuk an-nahyu atau larangan. Kita lanjut yang ketiga. Al-istifham. Al-istifham adalah talabul ilmi bi syai'in lam yakun ma'luman min qabl. Sama juga, tadi kita bilang ini namanya insya talabi. Talabi itu minta. Makanya semua definisinya ada talab, talab, talab di awal semua definisi. 5 jenis ini akan memiliki kata talab, meminta. Karena dia hakikatnya meminta. Istifham secara bahasa artinya pertanyaan nanti kalau diartikan. Istifham itu pertanyaan. Kenapa pertanyaan disebut meminta? Karena dia definisinya adalah talabul ilmi, meminta ilmu. Bisyai'in, dengan sesuatu atau terhadap sesuatu, lam yakun ma'luman min qabl, yang tidak diketahui sebelumnya. Min qablu artinya sebelumnya. Dia minta ilmu yang dia tidak diketahui sebelumnya. Kaqaulika, seperti perkataanmu, misalnya bertanya. Ini pertanyaan disebut dengan istifham. Meminta faham. Alif, sin, dan ta di awal, apabila dia datang dalam fi'il itu, maka, atau masdarnya di sini, bermakna meminta. Ini di ilmu shoraf dipelajari. Istifham, meminta, faham, paham. Meminta paham berarti meminta ilmu atau jawaban. Kaqaulika mata tawalla Umarul khilafah. Kapan Umar menjabat kepemimpinan khilafah? Kapan Umar menjabat kepemimpinan atau khilafah? Wa hadza huwal ma'na al-haqiqi lil istifham. Ini adalah makna hakikat untuk kata istifham tadi. Jadi kalau kita lihat ada pertanyaan, nggak bisa kita bilang pertanyaan ini bohong atau jujur. Ada orang bilang, di mana rumahmu? Oh, kamu bohong. Nggak bisa ya. Nggak nyambung. Nggak logis sama sekali. Jadi kalau orang, ini kalau Anda paham materi tentang khabar dan insya ini bisa meluruskan banyak sekali pandangan yang salah berkaitan dengan akidah. Banyak sekali. Berkaitan dengan akidah. Berkaitan dengan orang-orang liberal yang menebarkan pemahaman yang salah. Bahkan berkaitan dengan perkara nama dan sifat Allah. Berkaitan dengan banyak hal. Jadi jelas. Ini akidah yang benar. Islam itu seperti apa akidahnya. Dengan paham ini. Kalau Anda keulik ini bisa ke situ ketemunya. Kita lanjut ya. Tapi saya nggak ada waktu rinci untuk bahas itu. Kita lanjut dulu. At-tamanni. Yang keempat. At-tamanni artinya apa? Ada yang tahu secara bahasa artinya? Apa itu at-tamanni? Angan-angan. Angan-angan. Mirip dengan taraji. Tadi ada taraji berharap. Tapi bedanya apa? Kalau tamanni, lihat definisinya. Talabus syai'il mahbub alladhi la yutawaqqa'u husuluhu listihalatihi. Aw li bu'dil husuli alaihi. Ini definisinya ya. Meminta sesuatu yang diinginkan, mahbub. Meminta sesuatu yang diinginkan. Angan-angan kan gitu ya. Pengen mendapatkan hal tersebut. Alladzi la yutawaqqa'u husuluhu listihalati. Yang tidak bisa, tawaqqa' itu memperkirakan. Secara bahasa tawaqqa' itu memperkirakan atau memprediksi. Yang tidak bisa diprediksi keberadaannya atau terjadinya sesuatu tadi. Alias tidak bisa terjadi. Tidak bisa diprediksi. Terjadinya itu tidak bisa diprediksi. Kan tawaqqa' itu memprediksi atau menduga. Listihalati karena mustahilnya dia. Aw li bu'dil husuli alaihi atau terlalu jauh terjadinya. Maksudnya jauh di sini bukan tempat, tetapi kemungkinannya. Maksudnya mungkin atau tidaknya itu jauh. Kalau memang mungkin terjadi, dia
Kecil banget persentasenya. Kaqauli Abil Atahiyah, seperti perkataan Abul Atahiyah. Ini namanya angan-angan ya, tamanni. Abul Atahiyah, seorang penyair terkenal, beliau pernah mengatakan, ala laita syababa ya'udu yawman fa ukhbirahu bima fa'ala al-mashibu. Ala itu bermakna tambih, menarik perhatian. Biasanya di Indonesia diartikan ketahuilah. Ketahuilah, laita. Laita ini adalah alat yang dipakai untuk tamanni. Apa arti laita? Seandainya asyabab. Syabab itu bisa bermakna dua. Maaf, di mute dulu. Suaranya mantul ya. Baik. Syabab itu bisa bermakna dua. Bisa jamak dari kata syab, pemuda. Maka diartikan para pemuda. Tapi juga bisa berarti kepemudaan. Bisa berarti kepemudaan. Jadi dia punya makna dua. Syabab di sini dimaksud adalah bukan para pemuda, tetapi kepemudaan. Alias masa muda. Kalau diartikan, seandainya masa muda bisa kembali suatu hari. Yauman di situ suatu hari. Fa ukhbirahu bima fa'ala al-mashibu, maka aku akan memberitahukan kepada dia. Seakan-akan masa muda ini adalah dalam wujud orang. Maka aku akan kasih tahu dia apa yang telah dilakukan oleh masa tua. Masyib ini tadi apa? Masa tua. Nah, kasih tahu, kamu jangan gini loh, waktu muda itu harusnya kamu jangan gini, biar nggak kejadian gini. Nggak mungkin terjadi ya. Kita kembali ke masa lalu untuk memperingati masa muda kita sendiri. Itu nggak mungkin terjadi. Ini adalah jenis tamanni, menggunakan kata laita itu tadi. Wa adatut tamanni hiya laita. Alat untuk berangan-angan adalah kata laita tadi yang bermakna seandainya. Yang terakhir, yang kelima, dan dengan ini kita tutup pelajaran kita kali ini, sementara dilanjut di pertemuan berikutnya, fokus pada latihan. Yang kelima adalah an-nida. Apa itu an-nida? Panggilan. Seruan, panggilan. Definisinya talabul iqbal. Talabul iqbal biharfin naibin an ad'u. Meminta untuk iqbal. Iqbal itu artinya menghadap. Menghadap di sini yang dimaksud adalah mendatangi. Bukan hanya hadap wajahnya saja, menoleh, enggak. Menghadap di sini disuruh datang. Meminta untuk menghadap dengan menggunakan huruf naib. Naib itu yang mewakili kata ad'u. Jadi huruf nida, nanti ada huruf-huruf nida apa saja tentu di ilmu nahwu dijelaskan. Ad'u artinya saya panggil. Ini arti dari ad'u. Baik, contohnya. Firman Allah Azza wa Jalla kepada Nabi Musa, "Ya Musa aqbil wala takhaf innaka minal aminin." Wahai Musa, maka cukup dengan panggilan tadi. Wahai Musa, ini sudah bermakna meminta Musa untuk datang. Kemarilah. Aqbil. Wala takhaf, jangan kamu takut. Wahai Musa, ketika itu Nabi Musa melempar tongkatnya dan berubah jadi ular. Kaget, Nabi Musa takut. Nabi Musa dipanggil oleh Allah, suruh kemari. Dan jangan takut, innaka minal aminin, sesungguhnya kamu termasuk dari orang-orang yang diberikan keamanan. Atau orang-orang yang aman. Intinya adalah, an-nida ini bermakna panggilan, dan panggilan tidak bisa kita sebut bohong atau jujur. Dan panggilan juga sifatnya meminta. Makanya dia dikategorikan insya tolabi. Pokoknya insya tolabi adalah yang sifatnya meminta, ada 5 jenis ini. Dan insya ghair talabi sifatnya tidak meminta, dan dia ada di antaranya 4 dulu, 4 jenis. Dan untuk antum bisa memahami semua ini, silahkan mengerjakan dulu latihannya, dikerjakan dulu, dan besok atau di pertemuan berikutnya kita koreksi bersama-sama. Jadi jangan mengerjakannya nunggu acara mengerjakan. Jangan, dikerjakan dulu, di pertemuan berikutnya tinggal dikoreksi. Baik. Kita tutup di sini dulu. Coba dilihat dulu. Ada berapa halaman ini? Tadribatnya. Ada berapa, Ustaz?
4 ya? Perkiraan ada 5. Ada 5 halaman, silahkan dikerjakan semuanya tanpa terkecuali. Kita tutup dulu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi